Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Ini pas banget ya. Ini jam 11 lebih 45 menit. Jadi kurang lebih 15 menit lagi waktunya tidur, ya istirahat. Sebelum tidur saya pengen mengasih tahu teman-teman tentang mengasih tahu FTTC yang kedua, yaitu FTTC Open Class. Menarik sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum nonton kemarin, itu FN Toys mengadakan FTTC, FN Toys Tamiya Contest yang pertama, yaitu yang kelasnya kelas PNP. Dan alhamdulillah lancar ya, bisa dilihat videonya di sini. Menurut saya amazing. Amazingnya itu gini, yang saya tahu kan selama ini orang cuma bikin mobil kencang gitu aja kan. Dan kalau udah mobil kencang biasanya estetiknya tidak diperhatikan, pokoknya kenceng gitu kan. Tapi kemarin ngeri ya, mobil datang itu rapi-rapi, bagus-bagus gitu ya. Teman-teman untuk lebih detail bisa lihat video yang kemarin. Dan menurut saya itu sukses ya, menurut saya sukses walaupun ada beberapa yang perlu dibenahi di event-event berikutnya. Nah, hari ini saya pengen mengumumkan regulasi atau rules yang akan saya terapkan di FTTC yang kedua, yaitu yang open class. Dan ini insya Allah akan lebih menarik dan akan lebih indah. Apa saja regulasinya? Yaitu, sebelum regulasi begini. Open class ini gimana sih? Kalau yang kemarin itu kan regulasinya simple. Mana. Kalau yang kemarin kan regulasinya jelas ya. Tidak boleh potong. Jadi kelasnya kelas PNP. Tidak boleh potong-potong dan sebagainya. Dan mobil harus masuk ke dimension checker. Nah, ini yang kemarin. Kalau yang sekarang lebih ekstrim lagi. Karena betul-betul di kelas open class ini boleh potong dan ukuran tidak harus sebesar ini. Contohnya kayak gini sih, saya sudah browsing sedikit-sedikit ya. Contoh misalnya, nah ini ada body DCR, masangnya bukan tidur tapi agak berdiri dan jadinya itu kayak motor. Tuh, kayak motor. Bahkan kalau dilihat ada gambar berikutnya, itu bukan cuma motor, tapi ada kayak rantai di belakangnya yang untuk memutar ban belakang. Waduh, ngeri. Ada juga yang thundershot, ya, tapi bannya itu di depan, jadi tetap pakai roller dan seterusnya. Ada juga, ini nggak kalah gila. Ini nggak kalah gila. Ada lihat. Mobilnya bisa 6x6 ya, jadi ada 6 ban di situ, bukan cuma 4 dan seterusnya. Macam-macam lah. Ada yang model pesawat, ini pakai body mag frame. Ada juga yang ada orang yang pakai kayak Tron, iya Tron Legacy. Nah betul, Razorback dengan ban yang ngeri lah, bannya bisa melayang kayak gitu. Gimana caranya ya? Ya itulah kelas ekstrim dan seterusnya. Jadi intinya di kelas ekstrim ini, open class ini benar-benar kelasnya sudah FFA, free for all ya. Saya akan bahas bagaimana regulasinya. Baiklah, regulasi yang pertama yaitu mobil harus masuk dalam trek ya. Mau sepanjang apa, setinggi apa, terserah. Pokoknya mobil itu taruh di trek, ini masuk. Gitu ya. Mobil harus masuk dalam trek. Yang kedua, mobil harus bisa jalan ya. Mobil harus bisa jalan. Jadi mau pakai baterai apapun boleh, pakai baterai 1 biji, 2 biji, pakai baterai vapor, pakai baterai center, terserah. Pokoknya mobil bisa jalan. Mau 1 WD, ban belakang saja 1 atau ban depan 1, mau 2 WD, 4 WD, 5 WD, 6 WD, 7 WD, 8 WD, silakan. Yang penting mobil bisa jalan. Dan penggunaan roller itu opsional. Maksudnya begini. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan udah pakai roller. Tapi kenyataannya ketika kemarin dicoba, ini bisa belok. Nah, ini masih bisa belok karena ada di sini. Nah, begini. Nah, ini masih bisa belok. Kalau dia tidak pakai bumper, misalnya ya, saya lepas. Nah, begini, ini tidak bisa belok karena bannya yang natap. Ini tidak bisa belok. Oke, jadi terserah teman-teman mau bagaimana caranya.
yang jelas bisa jalan dan bisa di dalam trek. Yang berikut, siapa ini? Kok aneh-aneh? Enggak. Jadi gini, bisa jalan itu kemarin sempat sih ngobrol-ngobrol sama temen. Wah mas, kan enggak asik dong kalau harus bisa jalan dalam trek. Begini, ini kan mohon maaf, ini kan FTTC versi FN Toys ya. Jadi Tamiya itu kan banyak. Ada Tamiya yang cuma pajangan, pocket, ada Tamiya RC, ada Tamiya macam-macam. Nah, kalau saya ini kebetulan Tamiya kontesnya itu Tamiya yang memang Tamiya Mini 4WD dibuat balapan itu. Jadi ya bagi saya tetap harus bisa masuk dalam trek dan harus bisa jalan. Oke? Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga. Enggak ya, cuma bercanda aja. Cuma bercanda biar enggak stres gitu. Rules yang ketiga apa Put? Rules yang ketiga adalah gini. Di Tamiya, nah di Tamiya ini kan partnya begitu-begitu aja. Teman-teman boleh menggunakan part di luar Tamiya itu maksimal 50%. Maksudnya adalah gini, misalnya Mas kalau bikin chassis sendiri boleh? Boleh. Jadi Anda bikin dari akrilik, dikasih tempat roda terus bikin ban, boleh. Bannya pakai ban mobil-mobilan lain boleh? Boleh. Nah, tapi minimal atasnya ya Tamiya lah. Atau replika enggak apa-apa, yang penting menyerupai dari punya Tamiya. Jadi kalau bannya sudah bikin sendiri, terus sasisnya bikin sendiri, bodinya dibikin sendiri, lah terus Tamiya nyaman. Padahal ini judulnya adalah Tamiya Kontes. Jadi penggunaan part di luar Tamiya, misalnya dikasih tembak gitu ya, Anda beli tembak-tembakan kecil dipasang, boleh. Itu maksimal 50%, tidak boleh lebih, maksimal 50%. Kemudian yang keempat, gini, peraturan nomor 1, 2, 3 tadi masuk dalam trek ya, yang pertama. Terus yang kedua bisa jalan, 1 WD, 2 WD dan seterusnya. Dan yang ketiga, penggunaan part di luar Tamiya maksimal 50%. Itu peraturan baku, valid, fix, paten, dan lain sebagainya. Artinya kalau itu dilanggar, otomatis langsung mobil sebagus apapun dianggap diskualifikasi. Mobil tersebut langsung tidak diikutkan dalam lomba karena tidak sesuai dengan regulasi awal yang ditentukan. Begitu. Oke. Ya, saya garap aku. Obeng. Aduh. Garap iki. Gak. Wes, iso awan bengi ngonten satu. Aku tak nyapu sik ala ngono Mas yo. Aku tak nyapu sik wis. Hatimu kotor tak. Terus kemudian backgroundnya ganti, ini membosankan teman-teman ini. Jadi gini aja. Kemudian yang berikutnya ini harus kene. Apa sih kono terus? Harus itu artinya wajib, bukan wajib ya. Harus ada nama mobil dan konsep. Misalnya beliau ini ikut ya, harus ada namanya Buto. Buto apa? Buto Urin. Nah, karena beliau rambutnya Urin, itu harus ada namanya Buto Urin. Konsepnya tua-tua keladi. Misalnya gitu, itu harus ada ya. Semakin tua semakin menjadi. Jadi harus ada nama mobil dan konsep, harus ada. Karena nanti berkaitan dengan penilaian. Jadi penilaian kami salah satunya adalah tentang konsep mobil Anda. Kemudian ngontennya modelnya kayak pengen ngonten. No terus no. Kata-kata. Pre nyeting langsung racing. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nggak fokus. Pindah. Balik. Nah, kita pindah ke sini saja. Baiklah. Kita matikan dulu ini kipasnya yang berisik. Nah, ini berisik. Ini nggak apa-apa. Berikutnya, penggunaan lampu ya. Penggunaan lampu di dalam mobil yang akan Anda kirim itu boleh ya. Kemarin itu yang mobil pembersih ya. Itu awalnya nilainya biasa aja. Terus kemudian Mas Jadi menemukan, loh Mas, ini ada lampunya. Tak lihat, oh iya. Dan ternyata setelah dicas, dihidupkan, wah jadi indah. Akhirnya mobil pembersih jadi juara 3 ya, begitu. Dinas kecepatan sudah tidak ada, sudah dulu. Lanjut. Dinas cepat sekarang. Iya. X28 press water. Oke, lanjut. Ya,
Ya bodinya ya kakak, ya bodinya ya kakak. Kakak bodinya. Yang berikutnya pengguna lampu diboleh tadi terus tadi sudah ya, roller opsional ya, boleh pakai roller boleh tidak, yang penting dia bisa masuk trek dan bisa jalan dan bisa belok. Ini yang paling penting, ini juga penting, no diorama ya. Jadi ada beberapa kontestan itu saking pengennya dia menang, mobilnya konsepnya misalnya mobil perang gitu ya, mobil perang yang kayak tentara gitu misalnya. Terus di belakangnya tuh dia ngirim mobil dengan belakangnya yang intinya tuh ada tanah-tanah, ada pepohonan, jadi semakin cantik. Nah itu mohon maaf tidak diperkenankan. Jadi ini adalah FN Tamiya kontes mobil, ya mobilnya ya, tanpa ada diorama, hiasan atau apapun, mentok hanya di mobil. Kemudian masalah penjurian. Oh iya, nanti ini kenapa kok mobil tersebut harus ada nama mobil dan konsep? Karena nama pemilik mobil atau pengirim mobil itu akan disamarkan, tidak disebutkan sama sekali supaya penjuriannya benar-benar adil, tidak terjadi KKN dan seterusnya. Ngomong-ngomong masalah penjurian, bagi teman-teman yang berada di sekitar Bondowoso, ya mungkin Jawa Timur lah ya, kalau pengen jadi juri boleh ya, di hari yang ditentukan silakan datang ke Bondowoso, Anda jadi juri, menilai dan seterusnya. Jadi betul-betul nanti penjuriannya tidak hanya dari wong jero. Karena ini ya. Ini eventnya menurut saya event besar dengan hadiah juga cukup besar. Jadi saya sendiri juga akan ikut ya. Saya sendiri akan ikut. Bahkan di teman-teman wong jero kayak tadi Mas Boto itu rencananya juga. Nah itu Mas Boto itu juga rencananya akan ikut. Jadi benar-benar kami tidak akan sedikit pun ada praktek korosi corona, bukan ya, KKN tidak ada, betul-betul kami pengen jurinya betul-betul adil ya, karena peserta tidak boleh jadi juri dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen jadi juri silakan menghubungi admin ya untuk ikut jadi juri. Misalnya Mas Mehmet ya, Mas Mehmet dari Malang, misalnya Dani dari Pak D Tamiya itu ada dari Surabaya, misalnya dari Gigi Sehat, dari Boys, dari terserah lah, misalnya Mas aku pengen jadi juri, silahkan Anda ke sini. Transport tanggung sendiri, makan tak tanggung ya, tidur tak tanggung. Pokoknya transport pulang pergi tanggung sendiri. Intinya begitu, itu masalah penjurian. Kemudian masalah biaya, masalah biayanya per orang. Kami kenakan biaya untuk mengikuti kontes ini sebesar Rp150.000 dan itu akan mendapatkan kaos dari kami. Kaos yang ya itulah kaos FN Tamiya kontes lah dan seterusnya. Oke. Dan bagi pemenang nanti akan mendapatkan trofi dan sertifikat. Jadi ini keren sekali. Jadi nanti Anda di rumah bisa pajang mobil termasuk trofinya dan sertifikatnya dan uangnya istimewa. Intinya insya Allah akan istimewa. Penjurian akan ada 5 kategori. Jadi 5 kategori. Yang pertama kerapian. Jadi usahakan teman-teman ngerjakan mobilnya dengan betul-betul rapi sekali karena itu ada penilaian 1-10. Kemudian yang kedua kreativitas, semakin kreatif semakin tinggi nilainya, apa adanya berarti semakin rendah dan seterusnya. Intinya ide-ide liar, ekstrim-ekstrimnya kreativitas ada di penilaian nomor 2. Penilaian nomor 3 yaitu perpaduan warna estetik. Jadi bagaimana mobil Anda terlihat indah, itu perpaduan warnanya dinilai di nomor 3. Penilaian keempat yaitu detailing. Jadi bagaimana detailnya, misalnya ini ya, mobil spionnya bisa gerak, misalnya di dalamnya ada jok mobil, ada kursi, ada setirnya. Nah itu juga termasuk kedetailan, itu kita perhatikan, dinilai juga 1-10. Dan yang terakhir konsep mobil. Jadi betul-betul kalau konsep mobil membuat Anda ya, mind blowing, jadi jurinya sampai gendeng konsepnya kon edan arek iki. Nah, kalau jurinya sampai seperti itu bos, itu nilai Anda akan tinggi. Tapi misalnya Anda bikin truk, kemudian di belakangnya ada tulisan WC umum keliling ya. Habis itu dibuka pintunya ada WC-WC-nya, ada orangnya duduk. Gitu misalnya. Itu kan konsepnya tuh mind blowing gitu. Itu nilai ada 5, yaitu kerapian, kreativitas, warna, detailing dan konsep mobil. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jeng total hadiah yang akan kami berikan kepada para peserta sebesar Rp5 juta dengan pembagian juara 5 500.000, juara 4 750.000, juara 3 1 juta, juara 2-nya 1.250.000 dan juara 1-nya 1,5 juta. Dan itu adalah hadiah yang akan diberikan pada para pemenang.
Ada satu lagi, totalnya 5,5 ya, enggak 5 juta ya. Kan juara favorit. Sorry, ada tambahan yaitu juara favorit. Ini berdasarkan netizen seluruh Indonesia. Jadi setelah video direkam, kemudian diupload, semua foto-foto mobil akan diposting di IG berupa story. Nah, di story itu siapa yang mendapatkan polling like terbanyak itu adalah pemenang juara favorit versi netizen. Dan di IG nanti hanya diberi waktu 1 kali 24 jam. Kapan mas ya? Nanti akan diinfo kapan mobil-mobil akan diposting, jadikan satu highlight sehingga para teman-teman Anda bisa diminta tolong, tolong dong like mobil saya gitu. Itu bisa sehingga nanti kalau like terbanyak selama 24 jam maka akan menjadikan sebagai juara favorit versi Instagram. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ini pembukaan FTTC kedua, open class resmi saya buka. Dan bagi teman-teman yang berminat silakan menghubungi admin di 08124 552 salah 081249 552 dan teman-teman silakan saya mau daftar gitu, silakan ya dengan gegap gempita gitu. Paling lambat akan diterima, jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Juni. Sekarang tanggal 8 Juni. Berarti mobil akan diterima panitia itu paling lambat, admin paling lambat 20 Juli. Jadi ada waktu mulai 8 Juni sampai 20 Juli. Ya, ada waktu sebulan lebih untuk teman-teman mempersiapkan konsep mobilnya. Ya, selama itu silakan. Dan nanti kalau tanggal 20 mobil sudah nyampe panitia semua, ya tinggal kapan saya rekam, kemudian penjurian dan sebagainya, dan tinggal pengumuman siapa pemenangnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi viral dan indah. Hah? Oh iya, enggak lah, maksimal satu mobil satu orang ya. Kalau masalah kuota saya belum menentukan, nanti kalau ternyata teman-teman daftar ternyata maaf mas sudah penuh ya sudah, Anda tidak bisa ikut. Jadi siapa yang daftar duluan dia boleh ikut. Demikian dari kami ya. Apa mana? Sudah habis. Terima kasih sudah menonton dan ayo semangat kita buat mobil yang indah supaya tidak hanya balapan tapi ada kreativitas yang muncul dari teman-teman. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid karena itu penting buat sangu di akhirat kita di alam kubur. Orang cerdas selalu ingat mati dan mempersiapkannya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.